Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tetap kita rasakan bersama-sama sampai saat ini. Dan kita akan mengawali kehidupan kita lagi masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-48 sampai pasal yang ke-50. Dan saya memberi tema pagi hari ini, berkat Tuhan adalah anugerah. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-48, perikopnya mengatakan Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Dan kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Kalau kita kembali melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, di mana Tuhan terus berjanji kepada keturunan-keturunan bangsa Israel pada waktu itu melalui Israel, yaitu Yakub, kepada keturunan-keturunan sampai kepada Yusuf, bahwa Tuhan akan terus menyertai mereka, memberkati mereka dalam segala segi kehidupan yang mereka lalui, mereka alami. Tuhan terus berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Dan ini juga yang kita boleh renungkan pagi hari ini, bahwa janji Tuhan baik bagi bangsa Israel pada waktu itu sampai keturunan-keturunan Yakub dan Yusuf, bahkan sampai kepada kita umat Tuhan sampai saat ini, bahwa janji Tuhan itu terus ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya dalam kehidupan kita. Dia selalu menggenapi di dalam segi kehidupan apapun yang kita alami. Dan kita merasakan juga sampai saat ini bagaimana berkat Tuhan itu menjadi suatu anugerah yang indah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berkat yang kita alami di dalam anugerah Tuhan ini boleh membuat kita mempunyai suatu rasa syukur, mempunyai rasa terima kasih, mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Karena kita boleh menyadari bahwa tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berkat-berkat Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu firman Tuhan juga kembali mengingatkan kita sampai saat ini sebagai umat Tuhan, bahwa kita sebagai umat yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh menyadari bahwa itu juga merupakan suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh kita syukuri. Mungkin berkat yang kita alami berbeda-beda di dalam kita menerima setiap berkat yang kita rasakan, tetapi setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dan kita rasakan dalam kehidupan kita, itu semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang terus boleh kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena satu hal utama yang dapat kita pelajari, bahwa janji Tuhan kepada kita sebagai umat perjanjiannya tidak akan pernah berubah. Dia tidak pernah berubah, walaupun sering kita yang mungkin melupakan akan setiap janji Tuhan, tetapi janji Tuhan itu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak mengukur bahwa berkat Tuhan itu hanya selalu menjanjikan hanya tentang kekayaan, kesuksesan, selalu sehat, selalu merasakan hidup yang enak, tetapi di dalam proses-proses yang juga menyakitkan, mungkin yang mengecewakan, kita mengalami suatu problema, itu juga merupakan suatu proses hidup kita untuk kita jadikan suatu berkat anugerah dalam kehidupan kita, untuk boleh belajar terus bersyukur, berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Karena apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun maksudnya yang jahat, tetapi Dia selalu merindukan kita untuk kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah benar-benar anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu yang kita perlu syukuri dan kita sadari bahwa berkat tidak hanya melalui kekayaan, tidak hanya melalui kesuksesan, melalui kesehatan, tetapi kita juga berpegang bahwa Tuhan akan terus menyertai, memberkati kita, bahkan terus akan memberikan kita kekuatan untuk mampu melalui segala tantangan hidup di dunia ini.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua. Terus jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, biar lama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin, firman Tuhan.